jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Doa Oasis pada siang hari ini akan dilandasi dengan Mazmur pasal 124. Demikian firman Tuhan. Nyanyian siarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biara Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita, maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 124 ini merupakan nyanyian siarah. Mazmur nyanyian siarah biasa dilantunkan dalam perjalanan menuju bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam Mazmur 124 ini ada dua hal penting tentang bagaimana Allah itu yang menjadi sumber pertolongannya dan bagaimana karya penyelamatan Allah dinyatakan di dalam kehidupan umatnya. Yang pertama, Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima merupakan seruan kepada umat untuk mengakui pertolongan Tuhan, untuk mengingat bahwa mereka harus mengakui kalau mereka terluput dari mara bahaya, mereka tetap dalam pertolongan Tuhan. Itu karena memang Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang mempunyai kehendak untuk menolong umatnya. Lalu yang kedua,
di dalam Mazmur 124 ayat 6 sampai yang ke-8 itu merupakan satu berkat bagi Tuhan atas karya penyelamatan terhadap umat-Nya. Jadi sungguh-sungguh Tuhan melakukannya dengan kekuatan kuasa-Nya sebagai Allah, sebagai Tuhan atas umat-Nya, sehingga menolong, memberikan berkat, bahkan dalam setiap langkah kehidupan mereka, Tuhan selalu memberikan penyertaan. Mereka terluput dari mara bahaya seperti burung yang terlepas dari jerat penangkap burung. Begitulah cara Tuhan menolong ketika kita dalam kesulitan, masalah, dan pergumulan. Saya yakin Mazmur 124 ini akan menolong kita, membimbing kita, sehingga doa-doa kita sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Mazmur pasal 124 ayat 1 dan 2. Nyanyian Ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu, sehingga Engkau selalu memihak, selalu siap untuk menolong umat-Mu. Semua dilandasi karena kasih setia-Mu. Tuhan, kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, dan kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tiada habis-habisnya bagi kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari berdoa supaya Roh Kudus menolong Anda mengerti dan mengalami kesetiaan Tuhan, sehingga kita semua mampu berserah penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Mazmur 124 ayat 3, 4, dan 5. Maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Bapa, kami bersyukur atas darah Kristus, darah perjanjian Allah, sehingga dengan darah itu kami diluputkan dari maut, kami diluputkan dari ancaman maut, sehingga hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami ketika kami melangkahkan kaki kami dalam kehidupan kami. Tetapi darah-Mu melindungi kami. Kami bersyukur untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami, sehingga kami terluput dari maut. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita berdoa. Kita tahu bahwa peperangan kita terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita terus waspada rohani, sehingga tidak membuka celah yang akan datang, bahkan dimanfaatkan iblis untuk menjatuhkan kita. Kita harus tetap waspada rohani, sehingga kita tidak membuka celah, sehingga iblis tidak dapat menjatuhkan kita. Mari kita berdoa. Mazmur 124 ayat 6. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu atas hidup kami, sehingga kami tidak diserahkan kepada pencobaan yang ingin memangsa kami. Kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan-Mu terus-menerus kami alami dalam kehidupan kami. Ketika kami bekerja, ketika kami tidur, ketika kami melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Tuhan, penyertaan-Mu bersama kami, dan Engkau tidak menyerahkan kami kepada pencobaan. Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita perkatakan kata-kata iman. Jika saat ini kau sedang mengalami situasi yang sulit, mari kita katakan perkataan iman. Berserah kepada Tuhan.
Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat kita. Mari kita berdoa dan perkatakan kata-kata iman sehingga engkau terus mengarahkan hati dan doamu kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Mazmur pasal 124 ayat 7. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Tuhan, kami bersyukur dengan kekuatan yang Tuhan berikan melalui Roh Kudus, sehingga kami terluput, terlepas dari jerat-jerat dosa yang mencoba dinyatakan dalam kehidupan kami, dicobakan dalam kehidupan kami oleh iblis. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kekuatan Roh Kudus sudah menyelamatkan kami dari jerat-jerat dosa itu. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Jika ada masalah, ada pergumulan, dan ada ikatan-ikatan yang engkau perlu bertobat, mari siang hari ini saatnya engkau bertobat. Minta pertolongan Tuhan melepaskan dari setiap jerat-jerat dosa yang menjerat kita dalam kehidupan kita. Doakan juga untuk rekan, untuk sanak, untuk family, untuk keluarga yang juga belum mengenal Tuhan, yang masih terikat oleh jerat iblis, supaya mereka dilembutkan hatinya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa.
Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah menjadi orang-orang yang dipilih menjadi umat kepunyaan-Mu, sehingga kami boleh mengalami kuasa-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Karena kami tahu pertolongan yang hakiki itu di dalam nama-Mu, Tuhan, Khalik langit dan bumi. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau sudah memilih kami, Engkau sudah menyelamatkan kami, dan kami boleh menjadi umat kepunyaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudaraku, saya mengajak berdoa untuk dua hal. Yang pertama, mintalah Roh Kudus menolong kita mengenal kehendak Tuhan dan mentaatinya. Karena disitulah sumber pertolongan. Karena disitulah sumber kita mengerti kehendak Tuhan dan suara Tuhan menuntun kehidupan kita. Yang kedua, kita berdoa untuk keluarga kita, untuk usaha, untuk pekerjaan kita. Berdoa untuk kondisi keuangan kita saat ini. Juga berdoa untuk kondisi kesehatan dan bahkan masa depan anak-anak atau mungkin juga anak cucu kita di hari-hari yang akan datang. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur melalui Mazmur 124 ini kami boleh mengakui bahwa pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan itu selalu dinyatakan bagi umat kepunyaannya. Dan kami bersyukur Tuhan, berkat yang sudah Kau nyatakan merupakan satu karya penyelamatan. Kau sudah meluputkan kami dari jerat dosa. Kau sudah menyelamatkan kami sehingga kami memiliki kehidupan yang kekal. Karya penyelamatan yang tidak dapat disamakan dengan apapun juga. Yang tidak dapat disetarakan dengan apapun juga. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, kami tahu perjalanan kehidupan kami belum selesai. Di depan kami masih ada banyak tantangan. Masih ada banyak rintangan. Tetapi melalui Mazmur 124 ini, kami dikuatkan karena kami adalah umat kepunyaan-Mu. Maka pertolongan-Mu, kuasa-Mu akan menyertai kami kapanpun,
dimanapun, dalam keadaan apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa pada siang hari ini untuk bangsa dan negara kami. Bapa, terima kasih kami dilahirkan di Indonesia, di bumi pertiwi yang sangat subur ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Dan bahkan hampir 10 tahun ini kami mengalami satu perekonomian yang baik, karena kami memiliki pemimpin yang baik. Bapa, kami memiliki presiden yang baik yang sudah Kau pilihkan bagi negeri kami ini Tuhan. Kami terus berdoa di masa-masa yang akan datang. Di tahun 2024 akan terjadi pergantian kepemimpinan di negara kami. Mulai hari ini kami berdoa, persiapkan Tuhan, supaya pemimpin yang akan menggantikan Pak Jokowi adalah pemimpin yang sungguh-sungguh seperti beliau ya Tuhan. Cinta kepada rakyatnya, bahkan takut kepada Tuhan. Terus memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Berani membuat terobosan-terobosan baru di dalam pembangunan di negara kami. Terima kasih Bapa, sehingga terjadi pemerataan pembangunan, pemerataan kesejahteraan di hampir setiap provinsi, bahkan kota-kota. Bahkan kota kami juga Tuhan, di mana kami tinggal, mengalami kesejahteraan yang baik. Tuhan, kami terus berdoa, pelihara kesejahteraan kota kami dengan kuasa-Mu. Bapa, biarlah kami yang berdagang dapat berdagang dengan baik dan jujur. Kami yang bekerja dengan baik dan jujur. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Engkau memberkati, sehingga terlahir anak-anak bangsa yang siap untuk memajukan bangsa dan negaranya. Berdoa Tuhan untuk geliat perekonomian yang ada, jadi perekonomian yang tingkat bawah Tuhan, usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah, bahkan industri-industri di kota kami. Berkati dengan luar biasa ya Tuhan. Berikan keamanan kepada kota kami, berikan kesehatan yang baik atas kota kami Tuhan, sehingga kami terus dapat memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah di penghujung doa oasis kita. Terimalah berkat Tuhan, berkat dari tempat maha tinggi, berkat dari Allah Bapa kita, berkat daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, dan bahkan pertolongan dari Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita, sehingga kita semuanya dapat mentaati firman-Nya, hidup di dalam firman-Nya, hidup dalam hubungan yang baik, yang serius, yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang engkau lakukan mengalami keberhasilan, mengalami keberuntungan, karena kuasa Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Berkat kasih karunia yang tiada habis-habisnya itu bersama-sama dengan kita hari ini, besok, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati. Amin.